1 KUH pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari permohonan peninjauan kembali terpidana Ruswati tersebut, membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 330/Piksus/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar nomor 33/Piksus/PPK/2017/PT Makassar tanggal 18 September 2017 yang menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju nomor 9/Piksus/PPK/2017/PN Mamuju tanggal 13 Februari 2020. Menyatakan terdakwa Ruswati SC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana kepada terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dilakukan. Memerintahkan supaya terpidana ditahan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam menunjuk pada putusan PK nomor 3/2 PK/Piksus/2019 adalah perkara serupa dengan perkara ini. Oleh karena itu, kami penasihat hukum terdakwa Muhammad Ridwan memohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan cukup keadaan terdakwa Muhammad Ridwan dan sudilah kiranya memberi putusan yang seringan dengannya dari tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati. Sebelum kami mengakhiri nota pembelaan ini, perlu kiranya kami sampaikan segala sesuatu yang kami anggap penting dan perlu agar kiranya Majelis Hakim dapat mengetahui latar belakang dan siapa sebenarnya yang sedang duduk sebagai terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan ini, yang saat ini sedang dituntut oleh penuntut umum. Wardoyo, pria kelahiran Jakarta 48 tahun silam ini adalah sosok yang sederhana dan bekerja keras. Sejak awal karirnya yang dimulai sebagai pegawai tidak tetap hingga menjadi pegawai negeri sipil pada Komisi Pemberantasan Korupsi selama 10 tahun lamanya dilakukan dengan penuh dedikasi yang tinggi dan kerja keras dengan mengorbankan waktu bersama keluarga disebabkan besarnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Setelah mengabdi selama 10 tahun lamanya berkarir pada Komisi Pemberantasan Korupsi, bukanlah penghargaan yang didapatkan. Wardoyo justru ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, dan disidangkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dalam kurun waktu 2019 sampai 2023 yang mana terdakwa sama sekali tidak diuntungkan dalam hal ini dan sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta persidangan aku dan penyesalan yang tak terhingga serta permohonan yang sangat besar terhadap Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan terdakwa Wardoyo. Sejujurnya kami ingin sampaikan dalam sidang yang mulia ini bahwa terdakwa Wardoyo hanyalah berharap mendapatkan keadilan dari Majelis Hakim yang mulia. Sebab pada dasarnya terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang benar-benar melakukan perbuatan korupsi sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat saat ini. Oleh karena itu pembelaan ini dimaksudkan untuk memohon keadilan yang seadil-adilnya. Laki-laki yang duduk di hadapan Majelis Hakim dalam posisi sebagai terdakwa ini adalah seorang suami dan ayah yang penyayang, sekaligus pelindung bagi istri dan kedua anak-anaknya. Pada saat persidangan, tidak terlihat keluarga terdakwa dikarenakan keterbatasan ekonomi yang begitu sulit, sehingga bahkan untuk bertemu pun tidak bisa.
Keluarga terdakwa hingga saat ini tentu tidak percaya bahwa sosok yang begitu dihormati, sosok yang begitu dicintai, yang senantiasa menanamkan nilai-nilai kejujuran, kini harus menerima kenyataan didudukkan sebagai terdakwa dan ditahan di balik tembok-tembok penjara dan dipisahkan dengan seluruh keluarganya. Inilah yang sangat memprihatinkan, inilah yang sangat menyedihkan, inilah yang sangat memukul keluarga besar terdakwa Wardoyo. Walaupun diselimuti oleh rasa sedih yang begitu mendalam, namun mereka tidak putus harapan dan terus berdoa supaya menghadirkan putusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim yang mulia, agar terdakwa dapat segera kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, kami ingin mengakhiri nota pembelaan ini dengan permohonan agar kiranya majelis hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya dan denda yang diperhitungkan terhadap terdakwa, atau setidak-tidaknya memberikan keadilan kepada terdakwa dan keluarganya, tanpa mengurangi rasa hormat kami atas putusan yang disampaikan oleh penuntut umum. Sebelumnya kami menghaturkan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa. Namun izinkan kami berpendapat bahwa tuntutan yang disampaikan masih sangat tinggi dan kami memohon kepada majelis hakim yang kami hormati kiranya dapat mempertimbangkan karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Oleh karena itu kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan permohonan terdakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dapat memberikan bimbingan kepada majelis hakim yang kami muliakan. Seraya izinkan kami mengutip sebuah ayat suci Al-Quran yang diyakini terdakwa. Jika kamu sedang mengadili seseorang, jatuhkanlah hukuman yang seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, kami tim penasehat hukum terdakwa Wardoyo dalam perkara aku memohon agar kiranya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aku memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Wardoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 sebagaimana yang didakwakan. 2. Menyatakan uang pengganti yang akan dikembalikan oleh terdakwa dikurangi dengan pengembalian yang telah dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Membebankan biaya perkara aku kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah permohonan dan pembelaan pledoi ini kami sampaikan pada sidang hari ini Senin 2 Desember 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian majelis hakim yang mulia. Terima kasih yang mulia. Silakan ditangkap perusahaan. Ini yang mulia untuk yang aslinya akan diberikan ke yang mulia. Nanti untuk Pak Jaksa dan juga wakil anggota sudah terlampir di media sudah disediakan kami serahkan dilanjutkan oleh tim untuk analisa yuridis fakta dan seterusnya kami anggap dibacakan. Kami langsung kepada kesimpulan dan penutupan. Baik, majelis hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, kami akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan uraian analisa, fakta dan analisa yuridis yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di hadapan persidangan perkara aku, penasihat hukum terdakwa Wardoyo berkesimpulan sebagai berikut. 1. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Wardoyo sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, yaitu melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi
terdakwa memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara hukum untuk mempertimbangkan terkait dengan tuntutan penuntut umum dan denda yang telah dibacakan oleh penuntut umum dalam tuntutannya. 2. Bahwa terdakwa Wardoyo pernah menerima uang sebesar 52 juta rupiah berdasarkan perhitungan ulang oleh Dewas. Oleh karena itu, terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara hukum untuk mempertimbangkan terkait uang pengganti yang dikembalikan oleh terdakwa sebagai berikut. Bagian ke-1, tanggal 12 Juli 2024 transfer ke rekening penampungan KPK perkara rutan Bank BNI dengan nomor 8844 2024 0154-0143 sebesar Rp300.000. Bagian kedua, tanggal 8 Oktober 2024 transfer ke rekening penampungan KPK perkara rutan Bank BNI dengan nomor 8844-2024-0154-0143 sebesar Rp500.000. Bagian ketiga Rp500.000. Bagian keempat Rp150.000. Dengan demikian beralasan hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk menentukan keadilan membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Apabila majelis hakim berpendapat lain mengadili dan memutus sendiri perkara hukum, terdakwa Wardoyo memohon putusan yang seadil-adilnya. Selanjutnya penuntut akan dilanjutkan oleh rekannya. Dan sebagai seorang staf, tidak mungkin terdakwa Muhammad Ridwan yang mempunyai inisiatif sendiri untuk menerima dan meminta tuntutan dia tersebut. Bahwa atasan terdakwa Muhammad Ridwan yang menikmati uang pungutan tersebut lebih banyak dari jumlah keseluruhan uang pungutan yang terdakwa Muhammad Ridwan hanya menerima uang sebesar 78 juta. Bahwa uang pungutan tersebut secara faktual untuk tidak digunakan secara pura-pura atau bersenang-senang atas nama untuk keperluan biaya kuliah anak terdakwa dan digunakan untuk membiayai kehidupan bapak dan ibunya yang di kampung. Terdakwa tidak mempunyai penghasilan di Palembang. Terdakwa Muhammad Ridwan pernah dihukum dan secara berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa Muhammad Ridwan hanya mempunyai seorang anak dan saat ini sedang semester 5 terancam putus kuliah, sedangkan istrinya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan. Terdakwa Muhammad Ridwan menjadi peserta terbaik pada hasil ASN KPK pada tahun 2021. Karena maha takut, maha jujur, sehingga seni utama dalam konsep negara hukum Indonesia dapat dimaknai dengan pengharapan prinsip tiada hukuman tanpa kesalahan. Sehingga kami sangat mengharapkan kebijaksanaan dengan penuh kesedihan, dengan rasa kasih sayang serta kejujuran yang mendasar. Kami bermohon kepada majelis hakim yang mulia telah sepatutnya dan beralasan hukum terdakwa Muhammad Ridwan menjatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan perintah tetap dipekerjakan di Komisi Pemberantasan. Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, kami bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ridho atas permohonan kami kepada majelis hakim yang mulia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Aqua berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridwan telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berpasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 6 ayat 1 Kitab Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan. 2.
menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Ridwan selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 1 bulan. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tetap mempekerjakan terdakwa 1 Muhammad Ridwan setelah selesai menjalankan putusan ini. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqua ini berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan suara hati nurani majelis hakim yang mulia dengan putusan yang seadil-adilnya. Demikian pledoi ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi serta kami haturkan terima kasih. Jakarta 2 Desember 2024. Hormat kami penasihat hukum terdakwa yang bertanda tangan Pak Dodi SH MH Sigala dan yang bertanda tangan Kiki Kamila Lubo. Demikian yang mulia, sekian dari pledoi pribadi kami.